Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan IPS di Indonesia. Konsep pendidikan IPS di Indonesia telah beberapa kali dirubah atau mengalami pembaharuan. Sejarah munculnya mata pelajaran IPS dalam pendidikan sekolah dasar menengah di Indonesia itu pertama kali kita muncul kurikulum dalam tahun 1975 di tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu masih dalam tatanan pengembangan awal, maka materi pembelajaran IPS pada awalnya bersifat terpadu. Istilah IPS meliputi ilmu-ilmu yang kemudian sering disebut dengan ilmu sosial, yang kedua studi sosial, yang ketiga IPS ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu sosial adalah ilmu yang dimaknai sebagai disiplin ilmu pengetahuan sosial yang dalam pengkajian ilmunya dilaksanakan secara ilmiah. Ini Ahmad Sanusi. Ilmu sosial terdiri disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi seperti yang kuliah, S1, S2. Makna makin lanjut makin ilmiah. Dan yang kedua itu studi sosial, merupakan suatu bidang pembelajaran tentang gejala dan masalah. Nah, jadi ini perbedaannya. Ilmu sosial tadi mempelajari tentang dilaksanakannya secara ilmiah atau disiplin. Kalau studi sosial itu gejala dan masalah. Studi sosial juga membina masyarakat agar mampu berpartisipasi dengan lingkungannya berdasarkan potensi fisik dalam perencanaan atau pemecahan masalah. Jadi itu bedanya. Dan yang ketiga, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di Indonesia digagas dan digunakan 1975 dan dibakukan menjadi nama IPS di Amerika Serikat dengan nama studi sosial. Istilah pertama kali digunakan pada tahun 1913 yaitu Committee of Social. Tujuannya himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah. Pemaknaan IPS di Amerika sedikit berbeda, teman-teman. Berbeda di Indonesia. Namun perbedaan makna tersebut bukan berarti IPS di Indonesia itu melenceng jauh. Kenapa? Karena Indonesia ingin menampilkan pengertian dan tujuannya itu supaya lebih menonjol gitu kan ya, berbeda dengan Amerika tadi. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran IPS di sekolah harus menjadikan peserta didik mencapai taraf tingkat kesadaran sosial yang kritis, sehingga kepekaan sosial mereka atas masalah sosial yang dihadapi di masyarakat itu mampu mereka selesaikan secara praktis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.